1 Petrus 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi saudaraku, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, firman Tuhan, iya dan amin. Firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan berkata, iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang bisa ditelannya. Singa kelaparan. Iblis itu sangat bernafsu, sangat bergairah untuk menghancurkan manusia. Sangat bergairah menghancurkan manusia. Pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jikalau Tuhan menghidupkan, Dia mematikan. Jikalau Tuhan ingin memberkati, Dia ingin mengutuki. Jika Tuhan supaya kita sukses, Dia ingin supaya kita gagal, hancur. Jikalau Tuhan ingin kita memiliki masa depan yang cerah, yang gemilang, yang indah, iblis ingin masa depan kita itu suram, gak ada harapan, bertolak belakang dengan Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita serupa dengan segambar dengan Dia, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia sangat mengasihi kita. Dan Dia telah buktikan, Yesus telah mati bagi dosa kita, supaya kita tidak binasa karena kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Itu bukti betapa Allah sangat mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sangat mengasihi kita. Sebaliknya iblis sangat membenci kita. Dia tidak bisa melawan Allah, dia tidak sanggup. Dia telah kalah dalam pemberontakannya, dia dikalahkan. Dia tidak sanggup mengalahkan Tuhan. Dan dia dibuang dari sorga beserta dengan sepertiga malaikat sorga yang ikut memberontak bersamanya. Sepertiga malaikat sorga yang terpengaruh oleh godaan, oleh bujukan, oleh pengaruh dari iblis, sehingga mereka ikut bersatu dengan iblis setan memberontak kepada Tuhan, dan mereka dikalahkan dan mereka dibuang dari sorga. Ketika mereka tidak sanggup melawan Allah, maka Dia ingin menghancurkan manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Mereka ingin menghancurkan manusia yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita ini sasaran empuk, sasaran utamanya iblis. Firman Tuhan berkata, sadarlah, sadar, jangan tidak sadar, sadar. Jangan lagi katakan, iblis itu tidak ada, iblis itu hanya hayalan, iblis itu dongeng, iblis itu halusinasi. Tidak, Anda harus sadar. Jangan tidak sadar lagi, sadar. Sadarlah dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga, waspada. Iblis tak terlihat tapi dia ada untuk menghancurkan kita. Lewat apa? Kita berbuat dosa. Iblis di Taman Eden tujuannya satu, kepada Adam, kepada Hawa. Apa? Mereka berbuat dosa. Mereka melawan Allah. Mereka melawan kehendak Allah. Mereka menolak firman Allah. Mereka tidak taat kepada Allah. Artinya apa? Supaya kita sama dengan iblis yang memberontak kepada Allah. Supaya kita sama dengan iblis yang telah berdosa kepada Allah. Supaya kita menentang Allah. Itu kehendaknya. Jadi iblis itu menggoda kita supaya berdosa. Makanya sadar dan berjaga-jagalah.
Iblis itu di mana-mana. Iblis itu banyak. Saudara tahu di Alkitab itu, satu orang saja bisa dimasuki oleh banyak setan. Legion, bisa 2000 setan dalam satu pribadi. Ada benci, iri, apa segala macam, itu semua ada di dalam. Setan itu banyak. Lawanlah dia. Ulangi. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau-mau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Orang-orang Kristen di seluruh dunia itu sasaran utama iblis. Sadar, berjaga-jaga, lawan dengan iman yang teguh. Dengan iman yang teguh, iman percaya bahwa kuasa Yesus sanggup mengalahkannya. Kita anak Yesus, kita anak Tuhan. Tuhan telah mengasihi kita kuasa, otoritas untuk mengalahkan setan, menginjak ular dan kalajengking, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Sudah diberikan kuasa kepada anak-anaknya. Anak-anaknya ya, ingat, anak-anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan gak bisa. Ini bukan bicara tentang Kristen, tentang KTP-nya saja Kristen, tidak. Dia Kristen dan dia anak Tuhan. Artinya Kristen sungguh-sungguh. Diberikan kuasa, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Diberi kuasa, diberi otoritas. Makanya kita boleh pakai nama itu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, keluar. Dalam nama Yesus Kristus, penyakit sembuh. Kalau itu seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang kita lakukan itu akan terjadi. Lain hal kalau kita tidak dipimpin Tuhan, kita taunya dalam nama Yesus penyakit sembuh, dalam nama Yesus setan pergi, padahal kita tidak tinggal di dalam dia, tidak hidup dalam dia. Nanti seperti ketujuh anak Skewa, dalam nama Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus, kukutuki engkau hai setan, katanya. Akhirnya setan itu menyerang balik, melukai ketujuh anak Skewa itu. Anak Skewa itu imam kepala Israel. Jadi berjaga-jagalah. Cara kerja iblis itu lewat kelemahan kita. Lewat kelemahan kita. Contoh, kalau kelemahan kita mudah marah, hati-hati di sana. Iblis akan utus orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang bikin kita marah, orang-orang yang memancing kita untuk bersalah, untuk berdosa, supaya kita marah, kemudian mungkin berkelahi, kemudian jadi menghancurkan kita, berbuat supaya kita berdosa, supaya kita bersalah. Makanya hati-hati dengan kelemahan. Kalau kelemahan itu di masalah hawa nafsu, hati-hati. Kita harus kalahkan itu, kalahkan hawa nafsu. Kalau mata masih jelalatan, masih ada nafsu mengingini milik orang lain, mengingini wanita yang bukan ininya, itu hati-hati, harus bertobat. Keinginan itu, matikan keinginan itu, tinggalkan, hancurkan itu. Setan masuk dari sana. Kalau kita sudah berbuat dosa, itu kita menjauhkan diri dari Tuhan. Karena kita membangun dosa yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Ketika kita membangun dosa, melakukan dosa, itu akan otomatis membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan dalam Yesaya 59, yang menjadi pemisah antara aku dan engkau adalah dosamu, katanya. Yang membuat Tuhan tidak mau menjawab, tidak mau mendengar doa kita, apa? Kesalahan, kejahatan, dosa kita. Jadi hati-hati, iblis itu mengancam. Dan bukan hanya supaya kita berbuat dosa, dia pun bisa menyerang kita. Supaya kita sakit, lewat sihir, lewat dukun, lewat apa, lewat orang-orang jahat juga. Mungkin ada yang gak suka kita disantet, disihir, di apa. Kalau kita teguh di dalam Tuhan, tetap beriman dalam Kristus, itu tidak akan mempan.
Karena firman Tuhan berkata roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Jadi ketika roh jahat menyerang kita dengan mantra, dengan santet, dengan sihir, melalui dukun, orang-orang jahat yang gak senang dengan kita menggunakan kuasa gelap. Kalau kita di dalam Tuhan, Roh Kudus lindungi kita, malaikat lindungi kita. Tapi kalau kita di luar Tuhan, ya sudah, perlindungan kita tak ada. Sehingga serangan itu tembus. Jadi jangan heran kalau ada orang, katanya orang Kristen tapi kena santet, kesurupan. Berarti dia tidak ada perlindungan dari Tuhan. Kenapa tidak ada? Gak ada hubungan dengan Tuhan. Kenapa gak ada hubungan dengan Tuhan? Ada dosa. Ada dosa belum diselesaikan. Hubungan dipulihkan dengan Tuhan itu ketika dosa diampuni Tuhan. Dan kita meninggalkan dosa itu. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita meninggalkan dosa itu. Kita minta Tuhan mengampuni dan memulihkan hubungan. Sehingga kita kembali lagi ke posisi sebagai anak yang berhak menerima perlindungan dari Bapa kita. Yang berhak menerima berkat-berkat. Berhak dalam arti karunia ya. Bukan sebagai suatu kewajiban Tuhan, tidak. Berhak artinya ya karena kita anak, ya Tuhan lindungi kita gitu. Jangan pula kita menuntut, kita ini sebenarnya kan gak layak. Gak layak, kita pendosa semua yang bahkan layaknya kita itu dibinasakan, dihukum. Maksud saya kita berhak artinya berkat-berkat Tuhan itu boleh kita klaim, boleh kita minta karena ada janjinya kan gitu. Aku memberkati anak-anakku, aku memberkati siapa yang memberkatimu. Ketika kita taat kepadanya, dia melindungi kita. Itu loh, itu janji Tuhan. Bukan berarti hak kita, kita nggak punya hak apapun sama Tuhan. Semua karena kasih karunia. Jadi saudaraku, berhati-hati. Hati-hati dalam kelemahanmu, dalam amarahmu, mungkin kerakusanmu, kekhawatiranmu. Ya, ada orang terlalu khawatir aja, mengkhawatirkan semua. Khawatir semua, akhirnya hidupnya nggak tenang. Padahal Tuhan bilang serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan sebab Ia yang memeliharakan. Hari ini khawatir, besok dikhawatirkan, lusa belum dijalani sudah dikhawatirkan. Bagaimana anakku nanti, bagaimana dengan pekerjaanku, bagaimana dengan masa depanku, bagaimana masa pensiunku, bagaimana nanti anak-anakku ini, bagaimana kuliahnya, bagaimana dia menikah, bagaimana ada cucu enggak, semua dipikirin. Nah itu, hati-hati, iblis bisa masuk di pikiran kita, bikin kita depresi, akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Jadi nggak percaya sama Tuhan, jadi skeptis, jadi udah nggak percaya lagi, udah ragu-ragu, kurang percaya. Hati-hati. Jadi tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan, biar firman Tuhan itu yang mengoreksi pikiran kita, membaharui roh kita, membaharui pikiran kita, memberi hikmat, pemahaman, pengetahuan kepada kita, sehingga kita bisa tetap berdiri teguh. Sehingga kalaupun ada singa itu berjalan keliling mengaum-ngaum yang ingin menelan kita, kita berdiri teguh sebagai tentara Tuhan dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dengan ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, ya, pedang roh, ketopong keselamatan, kasut kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman. Kita pergunakan semua. Lawanlah iblis dengan teguh, maka ia akan kita taklukkan. Firman Tuhan berkata, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada Tuhan Yesus memberkati. Salam.